Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bunda Yuliatul Rohimah MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, dan kepada teman-temanku semua, semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Di sini izinkanlah kami kelompok 7 untuk mempresentasikan materi kami yang berjudul Sejarah Peradaban pada Masa Dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri atau berlangsung dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Dinasti ini didirikan dan dipimpin oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, dinasti ini dinamakan dinasti Abbasiyah. Terdapat 3 faktor penyebab berdirinya Bani Abbasiyah, yaitu yang pertama, karena Bani Abbasiyah merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam, apalagi Bani Hasyim yang secara nasab keturunan lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Faktor yang kedua adalah karena sistem pemerintahan pada masa dinasti Bani Umayyah makin menyimpang jauh dari nilai-nilai agama Islam. Faktor yang ketiga atau yang terakhir itu karena Bani Abbasiyah adalah orang-orang yang tersingkir dari masa pemerintahan Bani Umayyah, sehingga mereka mengadakan pemberontakan pada pemerintahan yang berkuasa pada saat itu. Gerakan pemberontakan ini dipimpin oleh keturunan paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, Abdullah bin Abbas, Ali bin Abdullah, dan Muhammad bin Ali. Mereka berhasil membangun jaringan oposisi yang kuat dan luas dan dapat dukungan dari berbagai pihak. Akhirnya, dalam pertempuran di Karbala, dinasti dari Bani Abbasiyah yang dipimpin oleh Qatabah berhasil meraih kemenangan dengan mengalahkan gubernur dari dinasti Umayyah, yaitu Yazid. Dinasti Abbasiyah berhasil menguasai Kafah. Pada tahun 794 Masehi, Abu Ayyun dari Bani Abbasiyah berhasil melancarkan usaha terakhirnya untuk menggulingkan pemerintahan dinasti Umayyah. Ia mengerahkan 120.000 pasukan menuju Zabhulu atau Zab besar, sehingga pertempuran ini dikenal dengan Perang Az-Zab. Akhirnya dinasti Umayyah benar-benar sudah dikalahkan, Damaskus pun jatuh ke tangan Bani Abbasiyah. Kemudian Abbas As-Saffah dibaiat sebagai Khalifah Masjid Kufah pada tahun 750 Masehi. Pada kekuasaan Bani Abbasiyah berlangsung selama 5 abad, tepatnya 508 tahun. Selama pemerintahan ini berdiri, kekuasaan dibagi atas 5 periode. Periode pertama, dinasti Abbasiyah berlangsung dari tahun 132 sampai 232 Hijriah atau 750 sampai 847 Masehi, dipimpin oleh khalifah yang bernama Abu Abbas As-Saffah sampai Abu Al-Fadhi Ja'far Al-Mutawakkil. Periode kedua, Bani Abbasiyah berlangsung tahun 232 sampai 590 Hijriah atau 847 sampai 1184 Masehi dengan Khalifah Abu Ja'far Muhammad Al-Muntasir sampai Abu Al-Abbas Ahmad Nasir. Periode yang ketiga, Bani Abbasiyah berlangsung pada tahun 590 sampai 656 Hijriah. Pada masa ini, kekuasaan kembali ke tangan Khalifah tetapi terbatas hanya daerah Baghdad dan sekitarnya. Periode yang keempat, Bani Abbasiyah ditandai dengan pengaruh Bani Saljuk yang dipimpin oleh 12 orang khalifah. Dalam periode ini terjadi 2 peristiwa besar umat Islam. Lalu, periode yang kelima, Bani Abbasiyah sudah mengalami banyak kemunduran, terlebih lagi banyak serangan dari luar, seperti Perang Salib dan penyerangan bangsa Mongol. Kemudian, daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan juga banyak yang memerdekakan diri. Akhirnya, dinasti Bani Abbasiyah benar-benar hancur pada tahun 1258 Masehi di bawah kepemimpinan Abu Ahmad Abdullah Al-Muttasim Billah. Di periode keempat, Bani Abbasiyah ditandai dengan pengaruh Bani Saljuk yang dipimpin oleh 12 orang khalifah. Dalam periode ini terjadi 2 peristiwa besar pada umat Islam, yaitu Perang Salib dan penyerangan bangsa Mongol ke Baghdad. Periode kelima, Bani Abbasiyah sudah banyak mengalami kemunduran, terlebih lagi karena mengalami banyak serangan-serangan dari luar seperti Perang Salib, lalu penyerangan bangsa Mongol, dan daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintah. Sampai 847 Masehi dipimpin oleh 9 khalifah. Periode kedua dari 847 sampai 945 Masehi dipimpin oleh 13 khalifah. Periode ketiga dari 945 sampai 1055 Masehi dipimpin oleh 5 khalifah, dan periode keempat dari 1055 sampai 1258 Masehi dipimpin oleh 12 khalifah. Khalifah-khalifah dinasti Abbasiyah diantaranya Abu Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, Al-Ma'mun,
Al-Mu'tasim Billah, Al-Musta'sim, dan Al-Mutawakil 3. Khalifah Abbasiyah yang terkenal jasanya memajukan ilmu pengetahuan adalah Khalifah Al-Ma'mun. Ia menjadikan Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan, kebudayaan, perdagangan, dan peradaban Islam di dunia selama berabad-abad. Daulah Bani Abbasiyah mencapai masa puncak kejayaannya pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid yang dipimpin pada tahun 786 Masehi sampai 809 Masehi. Selain itu, ada beberapa nama khalifah yang berhasil membawa Bani Abbasiyah menuju masa yang gemilang. Yang pertama Al-Mahdi tahun 775 sampai 785, Al-Hadi 775 sampai 786, Harun ar-Rasyid 786 sampai 809, Al-Makmun 813 sampai 833, Al-Mu'tasim 833 sampai 842, Al-Watsik 842 sampai 847, dan Al-Mutawakil dari tahun 847 sampai 861 Masehi. Pada masa kekuasaan dinasti Abbasiyah, Islam mengalami kemajuan dalam berbagai bidang diantaranya. Yang pertama, ilmu pengetahuan. Munculnya banyak ilmuwan dan intelektual muslim serta berkembangnya ilmu-ilmu akliyah seperti filsafat, kedokteran, ilmu ukur, dan ilmu hitung. Yang kedua, pendidikan. Berdirinya madrasah dan universitas serta berkembangnya pendidikan Islam. Yang ketiga, kebudayaan. Perkembangan kebudayaan Islam mencapai puncaknya dengan munculnya karya seni dan budaya yang bermutu tinggi. Yang keempat, ekonomi dan sosial. Kehidupan sosial ekonomi berkembang dengan baik sehingga masyarakat mampu mengatur tatanan kehidupan dengan baik. Yang terakhir, ilmu agama. Dimulainya sistematisasi beberapa cabang keilmuan seperti tafsir, hadis, dan fikih. Di kota Baghdad pula lahir para ilmuwan, ulama, filsuf, dan sastrawan Islam ternama seperti Al-Khawarizmi atau ahli astronomi dan matematika, Al-Kindi, filsuf Arab pertama, dan Al-Razi, filsuf ahli fisika dan kedokteran. Untuk semakin memajukan ilmu pengetahuan, para khalifah di masa dinasti Abbasiyah mencetuskan beberapa kebijakan. Yang pertama, menggalang penyusunan buku. Yang kedua, menggalang penerjemah buku-buku ilmuwan pengetahuan dari bahasa asing. Yang ketiga, mengaktifkan kegiatan ilmiah dan mengembangkan pusat-pusat kegiatan ilmu pengetahuan. Selain itu, pemerintah juga membangun berbagai macam infrastruktur serta lembaga, termasuk lembaga pendidikan. Oleh karena itu, pada masa dinasti Abbasiyah, pendidikan dan pengajaran juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa rela meninggalkan kampung halaman demi mendapatkan ilmu pengetahuan di kota. Pada masa ini, sebelum lembaga pendidikan formal dibangun, masjid yang difungsikan sebagai pusat pendidikan. Selain untuk dijadikan tempat ibadah, masjid juga dijadikan sebagai sarana belajar bagi anak-anak, pengajian dari ulama, serta tempat untuk berdiskusi. Berikut ini lembaga pendidikan Islam yang berdiri pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu Kutab. Kutab merupakan lembaga pendidikan yang dijadikan sebagai tempat belajar menulis dan membaca. Yang kedua, pendidikan rendah di istana. Pendidikan rendah di istana muncul berdasarkan pemikiran akan pendidikan yang harus bisa menuntun anak didik sampai mampu melaksanakan tugas-tugasnya ketika sudah beranjak dewasa. Dari pemikiran itu, khalifah beserta keluarganya mempersiapkan dengan sebaik mungkin pendidikan yang memadai supaya anak-anak bisa bertanggung jawab terhadap tugas yang kelak mereka emban. Yang selanjutnya, toko-toko kitab. Pengembangan pendidikan yang pesat juga didorong dengan adanya toko-toko kitab yang berfungsi sebagai tempat jual beli kitab para penulis dan pembelinya. Yang selanjutnya, rumah para ulama. Selain lembaga formal, anak-anak juga bisa belajar di lembaga pendidikan non-formal seperti rumah para ulama. Pada dinasti Abbasiyah, rumah-rumah ulama dijadikan sebagai tempat untuk anak-anak belajar. Salah satunya rumah yang kerap digunakan untuk melakukan kegiatan ilmiah adalah milik Al-Ra'ish bin Sina. Selanjutnya, majelis kesusastraan. Majelis kesusastraan adalah majelis khusus yang diadakan oleh khalifah untuk membahas tentang ilmu pengetahuan secara lebih dalam. Pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, majelis sastra berkembang sangat hebat karena khalifah sendiri adalah seorang ilmu pengetahuan yang cerdas sehingga ia juga ikut terlibat di dalamnya. Khalifah Harun ar-Rasyid seringkali mengadakan perlombaan ahli-ahli syair, perdebatan, dan sayembara antara ahli kesenian dan pujangga. Yang selanjutnya, Badi'ah. Badi'ah adalah dusun-dusun tempat tinggal orang Arab yang terus mempertahankan keaslian dan kemurnian bahasa Arab. Khalifah akan mengirim anak-anak ke Badi'ah untuk belajar berbagai syair sekaligus sastra Arab dari sumber aslinya. Selanjutnya, rumah sakit. Khalifah membangun rumah sakit yang tidak hanya digunakan sebagai pusat kesehatan, tetapi juga untuk mendidik anak-anak yang tertarik dengan dunia keperawatan dan kedokteran. Dengan demikian, rumah sakit juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan. Yang selanjutnya, madrasah. Pada masa dinasti Abbasiyah, madrasah mulai bermunculan, didorong dengan semakin tingginya minat belajar masyarakat sehingga dibutuhkan tempat yang bisa menampung guru dan murid lebih banyak. Oleh sebab itu, Khalifah Harun ar-Rasyid mendirikan madrasah yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan formal.
Selanjutnya, politik dan militer. Kemajuan yang terjadi pada masa Bani Abbasiyah juga dapat dilihat di bidang politik dan militer. Supaya semua kebijakan militer saat itu bisa terkoordinasi dengan baik, pemerintah dinasti Abbasiyah membentuk sebuah departemen pertahanan dan keamanan yang disebut dengan Diwanul Jundi. Diwanul Jundi dibentuk untuk mengatur masalah keanggotaan tentara. Yang selanjutnya, ilmu agama Islam. Berkembangnya Islam pada masa ini juga didorong oleh antusiasme dari khalifah sekaligus ulama. Mereka memberi perhatian berat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan memajukan peradaban Islam. Ilmu-ilmu agama Islam yang berkembang saat itu adalah ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, dan tasawuf. Dengan ulama-ulama terkenal seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, dan masih banyak lagi. Baik, dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah mengalami keruntuhan pada abad ke-13 Masehi. Setelah dihancurkan oleh pasukan Mongol di bawah Hulagu Khan, pasukan Mongol mengepung dan menaklukkan Baghdad pada tahun 1258. Menjarah dan menghancurkan kota tersebut serta mengeksekusi Khalifah Al-Mustaqsim. Beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya dinasti Abbasiyah antara lain konflik internal seperti perebutan kekuasaan di pusat, pemerintahan yang memunculkan dinasti kecil yang memerdekakan diri, kemerosotan perekonomian, memunculkan aliran sesat dan fanatisme keagamaan, inovasi diri kekuatan eksternal seperti perang salib yang diserahkan Mongol, konflik antara bangsa seperti antara bangsa Persia dan dinasti Abbasiyah. Tumbuhnya dinasti Abbasiyah berdampak pada beberapa hal seperti umat Islam terkotak-kotak, negara Islam mengalami penjajahan, berakhirnya sistem khalifah yang didasarkan syariat Islam. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami akhiri presentasi kami dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.